Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muti Syafriani dengan NIM 2106045 akan mempresentasikan materi mengenai perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar, negara, dan masyarakat. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama persoalan keseimbangan, yang kedua perencanaan pembangunan, konsep dan logika, yang ketiga proses perencanaan, beberapa model dasar, yang keempat kegagalan pemerintah dan prevensi atas pasar alih-alih perencanaan, yang kelima perekonomian pasar, yang keenam konsensus Washington mengenai peran negara dalam pembangunan dan perkembangan lanjutannya, yang ketujuh ekonomi politik pembangunan, teori perumusan dan reformasi kebijakan, yang kedelapan peran pembangunan dari LSM dan sektor-sektor warga negara yang lebih luas, dan yang terakhir yaitu tren dalam tata kelola dan reformasi. Pembahasan pertama yaitu mengenai persoalan keseimbangan. Bab ini mengkaji hubungan antara negara dan pasar dalam proses pembangunan ekonomi. Masalah sebenarnya bagaimana mencapai keseimbangan yang tepat antara pasar swasta dan kebijakan publik. Selain itu akan dibahas mengenai peran dan keterbatasan perencanaan dan pembuatan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di negara berkembang. Hakikat perencanaan pembangunan dan sebuah ringkasan mengenai berbagai masalah perencanaan yang umum. Terakhir akan membahas dan menganalisis mengenai perilaku sektor ketiga, yaitu masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat. Intinya dalam bab ini jelas memfokuskan pembahasan terhadap pelaku-pelaku pembangunan di suatu negara. Pembahasan kedua yaitu mengenai perencanaan pembangunan, konsep dan logika. Mistik perencanaan. Perencanaan nasional secara luas diyakini memberikan mekanisme kelembagaan dan organisasional yang penting untuk mengatasi hambatan utama pembangunan dan menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk mengejar ketertinggalan dari para penjajahnya, negara-negara miskin diyakinkan bahwa mereka memerlukan perencanaan nasional yang menyeluruh. Sayangnya, riwayat perencanaan selama ini tidak menggambarkan apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Tapi kerangka kerja kebijakan pembangunan yang komprehensif dapat memainkan peranan penting dalam mempercepat pertumbuhan, mengentaskan kemiskinan, dan mencapai sasaran pembangunan manusia. Hakikat perencanaan pembangunan. Perencanaan ekonomi bisa diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan segenap proses pembuatan ekonomi dalam jangka panjang. Juga mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok suatu negara demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah yang diawali pemilihan tujuan sosial, menetapkan berbagai target ekonomi, menyusun rencana kerja bagi kegiatan implementasi, koordinasi, dan pemantauan rencana pembangunan. Rencana ekonomi adalah serangkaian target ekonomi kuantitatif yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dalam menerapkan strategi yang tepat untuk mencapai target tersebut. Rencana komprehensif adalah rencana ekonomi yang menetapkan target yang meliputi seluruh sektor utama perekonomian nasional. Dan rencana parsial adalah rencana yang hanya mencakup sebagian sektor dari perekonomian nasional, misalnya pertanian, industri, dan pariwisata. Perencanaan dalam negara-negara berkembang adalah dengan sistem perekonomian campuran. Sistem perekonomian campuran adalah sistem yang mengakui dan menerapkan fungsi pasar serta perencanaan negara sekaligus. Sistem ini adalah sumber daya produktif dimiliki dan dikelola sektor swasta, sedangkan sebagian oleh sektor publik pemerintah. Sektor swasta ini di negara berkembang biasanya meliputi 4 bentuk pemilikan pribadi tradisional dan 1 bentuk lagi yang mulai mengemuka. Sektor subsisten tradisional terdiri dari usaha pertanian berskala kecil dan toko kerajinan tangan yang menjual sebagian produknya ke pasar lokal. Usaha komersial dan penyediaan jasa milik individu atau keluarga dalam sektor-sektor formal dan informal perkotaan. Perusahaan komersial yang berukuran menengah dalam bidang pertanian industri, perdagangan, dan pengangkutan yang dimiliki dan dioperasikan oleh wisatawan lokal. Perusahaan manufaktur besar, perusahaan tambang, dan perkebunan besar yang dimiliki asing secara menyeluruh atau sebagian yang mengutamakan pasar luar negeri, namun terkadang dengan penjualan pasar lokal yang substansial,
atau modal perusahaan biasanya berasal dari luar negeri dan sebagian besar dari hasil modal ini mengalir ke luar negeri. Perusahaan yang relatif besar dan jumlahnya terus bertambah berbasis domestik dikelola dan dimiliki oleh pihak lokal dan seringkali terdaftar di Bursa Efek Nasional di negara-negara seperti Brazil, Rusia, India, dan China. Tetapi lebih sering terdapat di negara-negara berpendapatan menengah ketimbang pendapatan rendah dan jarang kali di negara maju. Dua komponen pokok dalam perencanaan pembangunan di negara penganut sistem perekonomian campuran, yaitu keputusan pemerintah yang sengaja menggunakan tabungan domestik dan dana keuangan luar negeri untuk diinvestasikan pada proyek pemerintah dan memobilisasi sumber daya langka di bidang tertentu. Kebijakan ekonomi pemerintah secara langsung dapat merangsang mengendalikan kegiatan ekonomi sektor swasta demi menjamin terciptanya hubungan relasi antara keinginan swasta mengejar keuntungan dengan tujuan sosial. Mengenai logika perencanaan pembangunan, penerimaan awal perencanaan secara luas sebagai alat untuk pembangunan yang dilandasi oleh sejumlah argumen ekonomi dan kelembagaan fundamental. Argumen yang paling sering ditemukan diantaranya yaitu kegagalan pasar, mobilisasi dan alokasi sumber daya, dampak dan perilaku psikologis, dan bantuan luar negeri. Masa selanjutnya yaitu mengenai proses perencanaan beberapa model pasar, model dasar. 3 tahapan perencanaan. Model perencanaan ekonomi secara luas dapat dibagi menjadi 2, yaitu model pertumbuhan agregat, meliputi perkiraan makroekonomi perubahan terencana apa yang dibutuhkan dalam variabel ekonomi utama. Yang selanjutnya model input-output multisektor, akuntan sosial, dan model equilibrium umum yang dapat dihitung, yang memastikan antara lain dampak dari produk sumber daya, tenaga kerja, dan pendapatan falas terhadap serangkaian target permintaan akhir tertentu dalam kerangka kerja arus produk antar industri yang konsisten secara internal. Terakhir, mungkin menjadi komponen paling penting dalam perumusan terencana adalah pemilihan proyek-proyek investasi tertentu di masing-masing sektor secara rinci melalui teknik penilaian proyek dan analisis sumber biaya manfaat sosial. Penilaian proyek dan analisis biaya manfaat sosial. Penilaian proyek adalah analisis kuantitatif dari kelayakan relatif dari menginvestasikan sejumlah dana publik atau swasta dalam proyek alternatif. Sebagian besar keputusan operasional harian mengenai alokasi dana investasi pemerintah terbatas berdasarkan pada teknik analisis mikroekonomik yang disebut dengan penilaian proyek. Namun, ada hubungan intelektual dan operasional antara ketiga teknik perencanaan utama yang tidak diabaikan. Model pertumbuhan makro menyusun strategi secara luas analisis output memastikan adanya serangkaian target sektoral yang konsisten secara internal. Dan penilaian proyek dirancang untuk memastikan terciptanya perencanaan proyek tertentu yang efisien dalam setiap sektor. Selanjutnya itu mengenai kegagalan pemerintah dan preferensi atas dasar alih-alih perencanaan. Persoalan implementasi rencana dan kegagalan rencana. Teori versus praktik. Selanjutnya yaitu kecacatan dalam rencana dan investasinya, data yang tidak membadai dan tidak dapat diandalkan, gangguan ekonomi eksternal internal yang tidak dapat diantisipasi, kelemahan kelembagaan, dan kurangnya etikat politik. Beberapa masalah di negara-negara berkembang. Yang pertama yaitu orang-orang makin mengetahui lebih banyak mengenal preferensi dan kondisi mereka dibanding pemerintah. Yang kedua, pemerintah belum tentu mampu menangani pemerintah yang terperinci. Yang ketiga, perencanaan pemerintah bisa meningkatkan risiko dengan mengarahkan semua orang ke arah yang sama, hingga membuat kesalahan yang lebih besar ketimbang pasar. Yang keempat, rencana pemerintah bisa lebih kaku dan tidak fleksibel dibandingkan pembuatan keputusan pribadi atau swasta, karena mekanisme pembuatan keputusan yang kompleks mungkin terjadi di pemerintah. Yang kelima, kendali pemerintah bisa menghambat inisiatif individu sektor swasta jika terdapat banyak hambatan birokratis. Yang keenam, yaitu pemerintah bisa saja mendominasi oleh kelompok kepentingan khusus yang berfokus pada kesejahteraan mereka saja dan terkadang bertentangan dengan masyarakat umum. Perencanaan dapat menambah kekuasaan mereka dan sebagainya.
Selanjutnya itu mengenai perekonomian pasar. Pasar memberikan banyak hal positif, diantaranya mengantarkan barang yang diinginkan konsumen pada tempat dan waktu yang sesuai dengan keinginan mereka dan memberikan insentif bagi inovasi. Amartya Sen mengungkapkan bahwa menantang pasar sama halnya dengan menantang percakapan. Seperti yang dikemukakannya, sebagian percakapan memang membahayakan, bahkan bagi mereka yang melakukan percakapan tersebut. Tapi hal ini tidak menjadi alasan untuk menantang percakapan secara umum. Mendukung sistem pasar yang berfungsi baik membutuhkan syarat khusus dalam bidang sosial, kelembagaan, hukum, dan budaya yang seringkali terbatas. Kita tidak mau dikatakan absen di negara-negara berkembang, penipuan, korupsi, monopoli, kegagalan pasar tidak hilang dengan ayunan tongkat sihir neoklasik. Selanjutnya itu mengenai konsensus Washington mengenai peran negara dalam pembangunan dan perkembangan lanjutannya. Selama dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an, konsensus Washington mengenai kebijakan pembangunan sangat dominan. Konsensus ini dirumuskan oleh John Williamson mencerminkan pendekatan pasar bebas terhadap pembangunan yang dianut pada masa itu oleh Bank Dunia dan lembaga-lembaga kunci pemerintahan Amerika Serikat. Menuju konsensus baru. Belakangan ini telah terjadi perubahan besar di Washington dan seluruh dunia telah memandang konsensus Washington. Di Amerika, pandangan baru ini yang terkadang disebut sebagai konsensus baru merupakan perwujudan dari gagasan yang tercetus dalam Summit of the Americas pada April 1998 di Santiago, Chile. Elemen-elemen ini konsensus baru yaitu pembangunan harus berbasis pasar, namun terdapat kegagalan pasar yang tidak dapat diabaikan. Yang kedua, sebagai aturan umum, pemerintah seharusnya tidak berkecimpung dalam usaha produksi langsung. Yang ketiga, namun terdapat peranan pemerintah yang luas dan penting dalam bidang-bidang berikut, yaitu menjamin lingkungan makro yang stabil, infrastruktur, meski dalam sektor yang lebih sedikit dibandingkan yang dianggap di masa lalu, kesehatan masyarakat, pendidikan dan pelatihan, transfer teknologi, dan untuk perekonomian berkembang yang cukup maju melalui R&D dan operasional. Menjamin pembangunan yang ramah lingkungan, perlindungan ekologi, memberikan insentif ekspor, membantu sektor swasta mengatasi kegagalan koordinasi, menjamin pertumbuhan bersama dengan bertindak untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta menjamin bahwa kaum miskin mendapat cukup manfaat dari pertumbuhan ekonomi, pengawasan dan pengaturan yang cermat dalam sektor keuangan. Yang terakhir yaitu penyediaan barang publik mendasar meliputi lembaga yang bertugas memberikan perlindungan hak milih dan hak seks peluang yang luas. Selanjutnya yaitu mengenai politik pembangunan, teori perumusan, dan reformasi kebijakan. Dua pandangan yang ekstrem sering mendominasi berbagai diskusi mengenai peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Pandangan pertama adalah bahwa pemerintah yang efektif tidak hanya diperlukan karena adanya kekekalan pasar, tapi juga menjadi syarat untuk meraih pembangunan ekonomi. Tidaknya yang tersirat dalam pandangan ini adalah adanya argumen bahwa jika rezim tertentu tidak bisa diandalkan untuk berkinerja secara kompeten dan jujur dalam proses ini, maka rezim tersebut pada akhirnya akan terpaksa melakukannya akibat meningkatnya tekanan politik atau kehilangan kekuasaan melalui pemilihan umum jika memungkinkan atau melalui cara lain jika tidak. Pandangan kedua yaitu jika dikaitkan dengan kontra-revolusi neoklasik atau aliran ortodoks baru dan berakar dari penenang Nobel Friedrich van Hayek, dikembangkan menurut gagasan penenang Nobel James Buchanan dan diterapkan dalam kebijakan pembangunan oleh Anne Carter, Deepak Lal, dan yang lain. Dalam pandangan ini, partisipan pemerintah seperti polisi dan birokrat sama egoisnya dan memiliki kepentingan pribadi seperti halnya pemilik perusahaan tetapi tidak memiliki mekanisme pasar untuk membatasi mereka. Memahami pola pemungutan suara pada reformasi kebijakan. Miguel Fernandez dan Dani Rodrik menawarkan contoh terkenal mengenai suatu kondisi
di mana para pemilih yang netral risiko pun mungkin akan menentang suatu kebijakan yang akan menguntungkan mayoritas masyarakat. Ide dasarnya adalah bahwa jika ada sebagian pemilih yang jumlahnya signifikan, walaupun masih minoritas, mengetahui dengan pasti bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari kebijakan, mereka akan mendukung kebijakan tersebut. Namun bagaimana dengan mayoritas yang tidak tahu, misalnya? Sebagian besar yang tidak bisa memastikan kemampuan apa yang diperlukan agar bisa berhasil dalam lingkungan pasca reformasi yang masih belum jelas dan dengan demikian seberapa kompetitifnya mereka nanti. Selanjutnya mengenai kelembagaan dan ketergantungan alur. Kerangka kerja yang diusulkan oleh pemenang Nobel Douglas North berguna untuk memahami perbedaan kualitatif dalam rumusan kebijakan di berbagai negara. North membedakan lembaga atau institusi dengan organisasi. Lembaga adalah aturan permainan ekonomi formal maupun informal. Lembaga adalah kendala-kendala yang diciptakan manusia, terutama pemberlakuan kontrak atau hukum yang menetapkan insentif bagi tabungan, investasi, produk, dan perdagangan. Pada gilirannya, hal ini akan mempengaruhi manfaat dan biaya serta perilaku ekonomi yang akan menyebabkan pembangunan atau penurunan berdasarkan hal tersebut. Organisasi pun bermunculan di seputar hak milik dirancang untuk membantu orang-orang yang mengendalikan organisasi agar sejahtera dalam aturan pemilikan ini. Demokrasi versus autokrasi. Perbandingan manfaat antara rezim demokrasi atau autokrasi dalam hal kinerja pembangunan, terutama pertumbuhan ekonomi, masih diperdebatkan. Perdebatan ini telah berhasil mengidentifikasikan sejumlah trade-off. Dalam demokrasi, para politisi yang ingin dipilih kembali memiliki insentif untuk menyalurkan keinginan dan kepentingan mayoritas masyarakat. Namun di sisi lain, pemilihan yang akan berlangsung tak lama lagi akan memberikan insentif untuk mengejar pencapaian jangka pendek yang dapat digambarkan selama kampanye. Alih-alih mengejar hal baik yang diperlukan untuk pembangunan jangka panjang, lebih buruk lagi, politisi korup yang tahu bahwa ia akan segera terdampak dari jabatannya akan berupaya mencuri sebanyak mungkin selagi masih menjabat. Dalam autokrasi, terdapat hambatan yang lebih sedikit mengenai apa saja yang dapat dicuri dan selama beberapa lama. Namun, para politisi yang cukup yakin akan berkuasa lama akan mengejar strategi pembangunan jangka panjang. Tidaknya untuk dapat mencuri lebih banyak. Selanjutnya yaitu mengenai peran pembangunan dari LSM dan sektor warga negara yang lebih luas. Lembaga swadaya masyarakat atau yang disebut dengan LSM adalah organisasi nirlaba yang saling terlibat dalam penyediaan dana dan bantuan teknis di negara berkembang. Ada 7 jenis keunggulan kooperatif organisasional yang paling tinggi dan saling memperkuat baik LSM internasional atau nasional atau organisasi lokal seperti federasi organisasi berbasis komunitas. Ketujuh aspek ini diilustrasikan beserta contohnya dalam bidang pengentasan kemiskinan, inovasi, fleksibilitas program, pengetahuan teknik khusus, barang publik lokal yang ditargetkan, perancangan dan implementasi manajemen sumber daya milik bersama, percayaan dan kredibilitas, dan representasi dan advokasi. Pembahasan selanjutnya itu mengenai tren dalam tata kelola dan reformasi. Menangani masalah korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan perusahaan publik demi kepentingan pribadi. Merupakan salah satu bentuk pencurian. Indeks korupsi secara rutin menyebutkan bahwa insiden korupsi jauh lebih banyak terjadi di negara berkembang ketimbang negara maju. Hal ini dipahami sebagai cerminan dari sebab maupun akibatnya. Tiada korupsi mendorong investasi dan upaya untuk membesar produksi ekonomi ketimbang memperebutkan distribusinya dan oleh karenanya mendorong pertumbuhan ingkatan. Perbaikan dalam tata kelola pada umumnya dan pengurangan korupsi pada khususnya dapat menjadi sarana untuk mempercepat proses pembangunan. Pemberantasan korupsi penting bagi pembangunan untuk sejumlah alasan. Pemerintahan jujur dapat mendorong pertumbuhan dan pendapatan tinggi yang berkelanjutan. Di samping itu, kaitan antara penghapusan korupsi dengan pemberdayaan publik ini menyiratkan bahwa hal tersebut merupakan hal langsung pembangunan. Desentralisasi.
Desentralisasi sudah lama terjadi menjadi tren langka panjang di negara maju. Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman mempunyai kekuasaan yang signifikan pada tingkat negara bagian dan pemerintah daerah yang tercantum dalam undang-undangnya. Uni Eropa secara resmi telah dan sedang melaksanakan prinsip subsidiaritas yang berarti bahwa keputusan dibuat sebagian besar pada anggota lokal jika memungkinkan. Partisipasi pembangunan. Jika tujuan pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan manusia, maka tanpa partisipasi, kita mungkin akan mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa pembangunan. Dan memang partisipasi sumbangan pendapat dalam kebijakan pembangunan oleh para pihak yang paling berpengaruh oleh kebijakan tersebut sendiri merupakan tujuan akhir pembangunan. Partisipasi juga merupakan satu cara untuk meningkatkan kapabilitas manusia dan menjadi hal lain pembangunan. Dengan partisipasi yang murni dan penuh oleh para penerima manfaat atas penentuan pilihan proyek dan bagaimana bantuan pembangunan digunakan secara umum. Kita dapat berharap menyaksikan korupsi yang lebih rendah dan hasil pembangunan lebih besar per dolar bantuan yang dihadirkan. Kita dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi membutuhkan perbaikan fungsi sektor publik, swasta, dan warga negara. Masing-masing memiliki kelemahan serius yang harus diatasi. Pada saat yang bersamaan, masing-masing juga memainkan peran penting dan saling melengkapi dalam meraih pembangunan yang seimbang, merata, dan berkelanjutan. Baiklah, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.